Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5 kemarin kita sudah bicara soal bagaimana Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat di Galatia. Karena jemaat-jemaat di Galatia, bayangkan satu provinsi itu ada berapa jemaat-jemaat Galatia, tapi mereka memiliki masalah yang sama, yaitu mengabaikan Paulus dan mengabaikan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Mereka didatangi oleh orang-orang pengajar-pengajar untuk mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus mengikuti aturan tradisi Taurat, tradisi Yahudi dan Taurat. Sehingga Paulus harus menjelaskan bahwa kamu jemaat-jemaat di Galatia sudah dianugerahkan Tuhan, jadi kamu sudah memiliki anugerah Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan, sehingga kamu sudah lengkap. Jadi jemaat-jemaat di Galatia, Paulus bilang, kalian sebagai orang percaya sudah lengkap, tidak dapat ditambah lagi. Jadi begini, menjadi orang percaya pada Tuhan Yesus itu adalah memiliki iman yang sempurna, lengkap, tidak dapat ditambah dan tidak bisa dikurang. Tidak ada tambahan lagi ketika sudah berada dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang mengatakan sudah genap, sudah selesai, sudah sempurna. Di Ibrani kan dibilang itu ya, oleh satu korban yang sempurna, artinya tidak bisa ditambah lagi. Tidak bisa ditambahkan lagi ketika orang percaya beriman pada Tuhan Yesus, pada anugerah Tuhan dan memiliki damai sejahtera. Kalaupun Tuhan sudah beri sesuatu, itu yang kita sudah belajar hari Minggu, anugerah adalah pemberian yang cuma-cuma kepada yang tidak berhak menerima, kan? Itu anugerah. Jadi orang yang sebenarnya sangat berdosa harusnya dihukum, tapi Tuhan selamatkan. Itu anugerah. Dia tidak berbuat apa-apa, dia ada di lumpur dosa, Tuhan ambil dan bersihkan dia, bawa ke hati Tuhan. Ya kan? Itu anugerah. Lalu mereka juga memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan beri lebih dari yang dunia beri, sehingga ketika mereka punya itu nggak bisa ditambah lagi. Anugerah Tuhan itu tidak dapat ditambah. Apa yang Tuhan beri nggak bisa ditambah lagi. Kalau kita beri sesuatu, kita masih berpikir, apalagi yang kurangnya, mau ditambahkan apa lagi ya. Kalau kita hias sesuatu atau kita pakai pakaian atau apa, kita masih mau tambah apa ya, mau tambah aksesoris apa ya. Tidak. Kalau sudah anugerah Tuhan, menerima anugerah Tuhan, lengkap, tidak bisa ditambah-tambah. Itu sebabnya kita punya iman seperti itu kan, yaitu anugerah, sekali menerima Tuhan, itu tidak dapat ditambahkan dengan apapun. Perbuatan baik tidak bisa, apalagi upacara, apalagi tradisi, apalagi perintah yang lama, ya kan? Sudah tidak bisa, sudah sempurna sebenarnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu nggak bisa lagi dibilang, oh masih kurang, kamu harus tambah ini. Kamu sudah percaya Tuhan, bagus sih kamu sudah percaya, tapi kayaknya masih kurang ini deh. Kalau mungkin dalam ibadah gereja orang boleh bilang begitu ke kita, sudah bagus sih sebenarnya GA Sola Fide ini, tapi masih kurang ini, masih kurang ini, masih kurang ini. Tapi kalau dari Tuhan, apa yang Tuhan beri itu nggak pernah bisa ditambahkan. Sebenarnya kalau mengerti ini, akhirnya saya akan bilang gini, kalau Tuhan beri kita pencobaan, ingat itu ayat itu 1 Korintus 10 ayat 13 kan ya. Tuhan beri kita pencobaan itu tidak bisa ditambah lagi, tidak bisa dikurang lagi. Itu sebabnya dia bilang, kalau kita dicobai itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena kalau Tuhan beri sesuatu, itu tidak bisa ditambahkan. Seperti itu. Artinya kalau cuma dari Tuhan, ya dari Tuhan saja. Ya. Tidak dapat ditambahkan. Tidak ada lagi mau tambah apa. Makanya kita yang ada dalam hidup kita adalah ketika Alkitab bilang tetaplah bersyukur atau bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia sudah beri, lengkap. Kalau dia beri kita penderitaan umpamanya, kalau dia beri kita penderitaan, kalau sukacita kan kita senang dengan itu. Tapi saya mau bilang penderitaan. Kalau dia beri kita penderitaannya cuma segitu. Pas seperti apa yang dia beri, tidak dapat ditambahkan. Sehingga kemampuan kita untuk menanggung itu yang Tuhan beri juga tepat seperti apa yang dia berikan kepada kita.
Saya harap kita dapat mulai melihat bahwa itu Tuhan kita seperti itu. Tidak ada satupun yang kurang sedikit. Jadi Tuhan tidak akan berikan kepada saya sesuatu seperti ini ketika dia membayar saya, itu yang sudah berkali-kali saya bilang. Kalau dia membayar saya dengan darahnya, yang di sini dia menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Kalau dia ampuni saya, kalau dia mengambil saya menjadi miliknya, mengambil kita menjadi miliknya, tidak ada bagian dalam hidup kita yang bukan punya Tuhan. Coba pikirkan sekarang, apa yang ada pada kita yang bukan punya Tuhan? Saya banyak kali berkhotbah dan saya bertanya itu. Coba tunjukkan kepada saya apa yang ada pada saudara yang bukan punya Tuhan. Apa? Kita pasti akan bilang, kalau yang ini punya Tuhan, yang ini dari Tuhan, yang ini dari Tuhan. Semua punya Tuhan di saya. Tidak dapat ditambahkan oleh apapun. Ya? Punya Tuhan. Kalau dosa bagaimana? Saya ada dosa di saya. Punya Tuhan itu? Tuhan sudah buang kan itu kan? Kita punya dia karena dia membuang dosa kita kan? Itu maksud saya. Kita berdosa, dia buang dosa kita, dan kita sekarang punya dia, semuanya punya dia. Yang bukan punya dia dibuang. Yang bukan punya Tuhan dibuang jauh-jauh. Itu yang di sini dibilang untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Yang bukan punya Tuhan dibuang. Yang bukan punya Tuhan dibuang. Itu sebabnya saya dalam satu renungan saya pernah katakan bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan buat kita mulia. Kenapa? Ketika Tuhan buat mulia, dia akan pakai kita untuk maksud yang mulia. Kalau kita tidak dibuat mulia oleh Tuhan, berarti tidak mulia kan? Dibuang kan? Kalau kita menjadi orang percaya dan tidak dimuliakan oleh Tuhan, dibuang berarti kan? Kenapa orang-orang tidak percaya dibuang saja sama Tuhan? Karena bukan punya Tuhan. Tidak diberikan, tidak menjadi milik Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Kamu sudah punya itu orang Galatia. Kamu orang Galatia, kamu sudah punya anugerah Tuhan dan damai sejahtera. Mau minta apa lagi? Apa lagi yang kamu perlukan? Kalau kita hidup kita setiap saat sudah diberkati Tuhan, lalu kita hidup damai, tenang hidup kita. Ya, kira-kira gitu, itu damai sejahtera, kira-kira kita tenang itu. Dalam keadaan apapun, damai sejahtera itu kita menikmati kehadiran Tuhan. Damai sejahtera itu kita menikmati hubungan dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Itu damai. Dalam keadaan bukan banyak duit, damai, enggak. Bahkan kita bingung kan. Ibu Yosi aja baru dengan saya tadi ngobrol-ngobrol. Nanti kalau kita punya duit, nanti kita beli rumah di apa itu? GC apa? Apa yang kemarin kita pergi? Nanti kita mau beli rumah di situ. Nanti di situ katanya. Nanti ini terus kita bilang, terus kita bagaimana? Nanti kita beli mobil. Terus kalau kita datang gereja, nanti kalau macet bagaimana? Kan macet. Dia bilang kalau gitu kita ganti menghayalnya katanya. Kita beli rumah dekat-dekat sini aja nih, Om Hengki punya aja kita beli supaya. Menghayal kan begitu ya. Baru menghayal aja udah pusing dia. Ya, terus diajak-ajak saya lagi pusing. Bagaimana menurut kamu? Baru menghayal udah ngajak pusing. Bagaimana kalau punya? Baru menghayal sudah pusing dia. Di sini aja kali ya. Terus itu menara-menara itu mau diapain? Kita bikin tempat jemuran baju. Baru menghayal udah pusing. Saudara lihat Alkitab bilang, kalau dengan Tuhan ada damai, anugerah dan damai. Rasakan gak itu? Rasakan gak? Jarang ya. Kalau udah begitu, tapi ini hidup ini penuh penderitaan. Selalu gitu ya. Kenapa nih hidup ini? Gitu ya. Hidup ini penuh penderitaan. Bukan adalah kesempatan, tapi menderita ini. Ini sudah susah lagi nih hidup. Lalu adik saya bilang pada saya, Kak, susah nih hidup ini. Udah mau pensiun ini. Karena kan umurnya udah mau pensiun ya. Terus saya bilang, terus bagaimana? Bagaimana ini ya? Kalau hidup makin susah, kita mau bagaimana? Bergantung pada Tuhan. Itu dia. Bergantung pada Tuhan. Itu hari pertama. Dia telepon lagi. Ini baru periksa dokter, Kak. Kekurangan kalium sama HB turun. Terus bagaimana? Ya, berharap pada Tuhan. Itu bagus.
Gitu ya kita ya. Kita hibur sendiri ya diri ya. Kalau anaknya begini, tapi nggak apa-apa. Bergantung pada Tuhan. Sebenarnya kan benar itu kan. Cuma bukankah kita dalam hidup kita kadang-kala kita lagi berpikir gimana ya? Gimana ya ini? Apa yang mau terjadi ya? Alkitab bilang ini. Kenapa saya bilang ini? Karena Alkitabnya bilang gini. Anugerah Allah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Damai sejahtera dari siapa? Allah Bapa kita. Saya bilang ke anak-anak tadi malam di CG itu. Saya bilang, kenapa Tuhan Yesus berkata begini? Berdoalah Bapa kami yang di surga. Orang Israel tidak berani panggil Allah itu Bapa. Jadi Tuhan bilang panggil Bapa. Karena itu adalah Bapamu dan Bapakku. Aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku. Panggil Bapa. Kenapa? Kalau kamu panggil Bapa itu bukan cuma hubungan erat, tapi itu kepemilikan. Pemilik. Jadi kalau kita berdoa, Bapa hidup saya seperti ini, Bapa sangat tahu. Dia menganugerah menyertai kamu damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dari Bapa kita. Hai jemaat di Galatia, jemaat-jemaat di Galatia, kamu punya Bapa di sorga. Kalau dia beri, kamu tidak punya Bapa yang lain. Kalau ada Bapa saingan dari Bapamu seperti ini. Kalau saya punya Papa memberikan saya segala sesuatu. Orang lain punya papanya juga bisa beri pada dia. Karena ada beberapa Bapa. Tapi yang ini tidak, cuman ada satu Bapamu. Sehingga kalau dia beri, tidak mungkin lagi bisa ditambahkan oleh yang lain. Karena dia adalah Bapamu. Bapamu yang memberikan Yesus kepadamu. Yang dia Bapamu beri padamu bukan hanya biasa-biasa saja, tapi anak tunggalnya yang tak bercacat celah, anak yang sangat manis dia berikan padamu. Dan tidak ada lagi yang akan dia berikan padamu lebih daripada itu. Banyak kali dia sudah beri padamu. Ketika Paulus bicara kepada jemaat di Galatia, kamu tahu ketika kamu diajarkan harus melakukan Taurat, apa yang harus kamu tahu? Pada waktu Israel mereka berjalan, Tuhan memberi mereka makanan, Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan, Tuhan mengalahkan musuh-musuh mereka, Tuhan melakukan itu semua, Tuhan beri semua. Tetapi yang genap dari semua pemberian Tuhan itu adalah ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, lengkap. Tidak bisa ditambahkan lagi. Setelah kamu sudah punya Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang dapat ditambahkan padamu. Itu sudah semua. Saya pernah menulis satu puisi, tapi saya bikin lagu. Dia semua dan semua bagimu. Kata itu, dia semua dan semua. Bila sendiri di kegelapan, jangan takut. Dia semua dan semua bagimu. Karena saya membayangkan itu. Tidak ada lagi yang saya butuhkan, Tuhan. Engkau mencukupkan segala sesuatu. Engkau membuat aku puas. Tidak ada lagi. Itu yang Tuhan beri kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia diselamatkan, itu pertama, dan beri segala sesuatu tadi yang saya bilang puas. Karena yang kedua apa yang dia berikan kepada mereka? Ayat yang keempat ya. Untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Kata dari dunia yang jahat, atau sebenarnya dalam Alkitab itu, dalam bahasa Alkitabnya itu zaman yang jahat. Jadi tadi Tuhan sudah beri semua padamu, keselamatan lengkap, tidak bisa ditambah lagi. Sekarang yang dia berikan padamu apa? Melepaskan kamu dari zaman yang jahat ini. Zaman yang jahat ini bukan hari ini, bukan hari ini. Maksudnya di sini mari kita mengerti begini dulu. Paulus lagi bilang kepada jemaat di Galatia, dia sudah melepaskan kamu dari zaman yang jahat ini pada waktu surat itu sampai kepada mereka. Apa zaman yang jahat itu? Yang sedang bergolak waktu itu tuh apa? Kalau sekarang kan PHK, bensin naik, sayur mahal, dan seterusnya kan. Nah waktu itu apa? Apa yang ada pada zaman itu? Yang melepaskan kamu dari zaman yang jahat itu. Itu mulai dari ayat 6 saudara bisa paham. Tapi nanti saya bicara hari Minggu. Yaitu ada Injil lain yang bukan Injil yang datang padamu. Itu zaman yang jahat. Jadi zaman yang jahat itu tidak hanya diisi oleh peperangan, tapi yang paling parah adalah menyangkali Injil yang benar. Itu bahaya. Menambahkan pada Injil yang
benar. Sehingga dia bilang di bawah itu, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain. Jadi zaman itu, atau kita orang Galatia dulu, orang Galatia itu mereka diselamatkan oleh Tuhan, anugerah dan damai sejahtera ada dalam hidup mereka, dan mereka dilepaskan dari zaman yang jahat. Mereka dilepaskan dari dunia yang penuh dosa sebenarnya. Jadi ada di dunia mereka, tapi mereka sebenarnya sudah dilepaskan dari dunia. Dunia tidak dapat mengikat mereka lagi dengan aturan-aturan dunia. Dunia tidak bisa mengikat mereka lagi. Di bagian lain, di dalam 1 Korintus dibilang, tidak ada berhala di hadapanmu. Lepas dari apapun, lepas dari zaman ini, lepas dari dunia ini, dunia yang berdosa ini, lepas dari aturan-aturan dunia. Jadi tidak ada yang dapat mengikat mereka untuk tidak menghormati Tuhan, karena aturan itu dibawa dari aturan Tuhan. Itu yang saya maksud tadi dengan dilepaskan dari aturan-aturan dunia. Jadi gini, kalau ada aturan-aturan dunia yang mengatur mereka tinggal lihat Tuhan. Tuhan bilang enggak, bukan itu urusan kamu. Urusan kamu sekarang dengan saya. Jadi tinggalkan itu. Tinggalkan tuh hal-hal yang tidak berhubungan dengan saya. Apa itu ya? Jadi kalau gini, kalau kita di dunia ini, itu keinginan dunia apa? Kan gitu ya. Di bagian lain kan di Roma pasal 12 itu ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Itu kan? Itu nggak pantas bagi kamu. Kenapa? Keinginan daging nggak perlu kan? Kenapa nggak perlu? Kamu sudah lengkap dengan Tuhan kan? Tuhan sudah berikan kan? Keinginan mata nggak perlu kan? Yang paling indah kan kamu sudah nanti akan kamu punya. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, keangkuhan hidup, nggak bisa. Lepas itu semua, lepas. Tetapi juga di sini yang dimaksud dengan lepas dari dunia zaman ini sebenarnya adalah yang tadi saya bilang. Mereka datang dengan ajaran yang berbeda dengan yang Paulus katakan, yaitu mereka bilang begini, kamu orang Galatia, ya, orang Yahudi yang ada di Galatia dan orang bukan Yahudi yang ada di Galatia, kalian tahu nggak? Yang punya Tuhan itu seperti yang saya katakan hari ini. Yang punya Tuhan itu kan Israel, ya. Yang punya Taurat kan Israel. Yang tahu aturan-aturan berhubungan dengan Tuhan itu Israel. Kamu nggak tahu. Jadi ikuti itu. Itu kebanggaan orang Israel. Yang Paulus bilang di sini, kamu dilepaskan dari zaman yang jahat. Zaman yang jahat. Yang mau ditambahkan dalam Injil, yang mau ditambahkan karena kebanggaan Yahudi, yang mau ditambahkan kebanggaan Taurat, Paulus bilang selesai. Sebenarnya nanti kalau saya mau bisa jelaskan berikut nanti, dunia keinginan daging sebenarnya yang dimaksud di sini adalah Taurat di dalam Galatia ini. Keinginan daging itu bukan pengen makan banyak. Sebenarnya adalah Taurat, yaitu bangga kalau dapat melakukan sesuatu melebihi orang lain. Itu yang Paulus bilang, kamu dilepaskan dari ilah zaman ini. Itu bangga bahwa kalau kami lebih bagus dari kamu. Lihat kami, orang-orang Yahudi kan datang begitu kan. Lihat kami, lebih bagus kan? Kami tidak makan darah, kami tidak makan makanan haram, kami begini, lihat lebih bagus kan dari kamu. Itu yang di dalam Galatia disebut sebagai keinginan daging. Matikanlah dirimu akan keinginan daging. Yang keinginan daging di situ sebenarnya adalah Taurat. Kalau konteks dari kitab Galatia ini, itu dia. Jadi sudah lewat. Kamu tidak hanya dimenangkan untuk tinggal di sorga, tapi kamu juga orang Galatia dimenangkan untuk tahu bahwa kamu sudah mengalahkan zaman yang jahat ini. Jadi sebenarnya orang-orang percaya di Galatia waktu itu adalah orang-orang yang akan harusnya bilang begini, kami sudah mengalahkan dunia. Jadi kalau dunia menawarkan kami sesuatu yang berbeda dengan yang Tuhan sediakan bagi kami akan tolak. Iya, kami akan tolak. Sehingga Paulus bilang cuma ada satu Injil. Kalau berbeda dengan Injil yang aku beritakan, kata yang Paulus pakai adalah terkutuklah dia. Injil apa itu? Nanti hari Minggu ya. Sebenarnya kalau mau bilang sekarang kan nggak terlalu seru. Nanti hari Minggu. Injil apa itu? Kalau kita suka bilang itu Injil yang disampaikan oleh Petrus. Emang benar itu? Hah?
Oh, itu Injil kerajaan disampaikan oleh Petrus. Memang benar itu dalam konteks ini. Kalau itu adalah Injil yang disampaikan oleh Petrus dalam 1 dan 2 Petrus, apakah itu Injilnya? Apakah Injil yang disampaikan oleh 1, 2, 3 Yohanes, apakah Injil itu? Apakah Injil yang disampaikan oleh Ibrani, apakah Injil itu? Karena ada orang bilang ke saya seperti itu. Saya bilang, wah kacau banget kalau kayak begitu. Kenapa? Saya buktikan satu. Ketika kita bicara tentang Injil kasih karunia, ayat yang kita gunakan salah satu adalah Ibrani 10 ayat 10 ya. Dikuduskan satu kali dan untuk selamanya, benar ya? Itu Injil kerajaan kan? Kalau setuju itu. Yang kedua, kita menggunakan 1 Yohanes 1 ayat 9 kan? Dia mengampuni segala dosa kita. Itu Injil kerajaan kan? Injil kerajaan tuh itu. Tapi kita pakai itu. Apalagi 1 Yohanes 5 ayat 13. Supaya kamu yang percaya tahu kamu sudah diselamatkan. Kalau begitu Injil apa itu? Injil lain di sini. Sebenarnya dari apa yang saya sampaikan tadi Ibu Bapak bisa mengerti kok sebenarnya. Yaitu nggak boleh ditambahkan sesuatu yang bukan yang Tuhan katakan. Ketika datang budaya, ketika datang kebanggaan kami dari ini Taurat, Paulus bilang terkutuk. Saya bilang sih nggak mau bilang, tapi saya udah bilang. Tapi nanti kita sambung hari ini Minggu ya. Jadi kesimpulannya begini. Orang yang percaya di Galatia adalah orang-orang yang harusnya mengerti bahwa mereka sudah punya anugerah Allah, damai sejahtera dari Allah dan tidak dapat ditambahkan lagi. Apa yang ada yang mereka terima dari Tuhan itulah yang akan membawa mereka ke surga. Itu pertama. Yang berikut, anugerah dan damai sejahtera itu harusnya mereka tahu bahwa itulah yang sudah mengalahkan dunia. Itulah yang membuat Tuhan bilang melepaskan kamu dari zaman yang jahat. Aplikasinya di kita sekarang sebenarnya sama, yaitu ketika kita percaya Tuhan Yesus tidak ada lagi yang akan dapat ditambahkan, nggak ada. Mau tambah apa? Tidak ada. Lalu yang pasti mesti kita ingat sekarang adalah ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Kalau satu waktu kita mengalami masalah dengan dunia ini, kita ada persoalan dalam dunia ini, tolong ingat, Tuhan sudah melepaskan saya dari dunia ini, jadi saya tidak boleh memperhambakan diri saya kepada dunia ini. Kalau ada sesuatu yang menarik saya jauh dari Tuhan, saya harus bilang, saya tidak dapat lagi hidup di dalam tarikan-tarikan yang tidak berguna sama sekali. Apa itu? Jangan tambahkan sesuatu pada firman Tuhan. Karena setelah itu di Wahyu kan dia bilang, kalau engkau tambahkan engkau akan dikutuk. Hanya itu yang Tuhan berikan kepada jemaat di Galatia, sehingga mereka Tuhan bilang melalui Paulus, kenapa kamu bodoh hai jemaat di Galatia? Kenapa kamu sebodoh itu meninggalkan yang lengkap, menambahkan sesuatu yang tidak baik? Jadi Tuhan Yesus bilang apa? Masih ingat yang tentang tempat anggur itu? Tempat anggur yang baru jangan ditempeli dengan tempat anggur yang lama. Jadi kalau ada tempat anggur yang baru dari porselen gitu, jangan ditaruh plastik di situ, sudah jelek itu. Kalau Tuhan sudah beri seperti ini, inilah yang kita punya. Dan ini yang kita punya di GAA Solafide Balikpapan. Tuhan memberi kita sesuatu yang sempurna, lengkap, dan kita mesti tahu sebenarnya kita sudah diberi kekuatan oleh Tuhan. Dalam Alkitab katakan untuk melepaskan kita dari zaman atau dari dunia yang jahat ini. Mari kita berdoa.